bangun, dan gue bangun, gue kira bantal bang, gue kira guling. Fotonya lontong. Depan mata gini bang. Edan. Makanya di situ gue risih bang, semenjak itu gue sering banget. Sering didatengin itu. Dia ngomong sih gini katanya, kalau emangnya kamu ngambil saya, tolong urus saya gitu. Aduh. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Taps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Mohair Rozikin di channel Top Score TV. Nah, kali ini kita masuk ke segmen konten horor. Banyak banget yang nanti nih bang, konten ini. Nah, di sebelah kiri gue ada siapa namanya? Yuda Lesmana. Yuda Lesmana. Nah, Mas Yuda Lesmana ini adalah salah satu viewers Top Score TV. Udah subscribe juga ya? Udah subscribe pastinya. Nah, beliau kirim email bahwa dia punya pengalaman-pengalaman yang agak unik ya, dan asik banget buat di-share jadi konten horor ya. Boleh. Kira-kira gitu ya Mas. Dan beliau ini lu juga udah punya YouTube ya? Punya YouTube. Nah, sebutin Mas, nama YouTube lo apa? Oke, nama YouTube gue Misteri Kita dan Yuda Lesmana. Nah, di Misteri Kita itu gue juga bahas konten tentang horor juga sih sebenarnya. Nah, ya, Misteri Kita tentang horor. Tentang horor, kalau Yuda Lesmana itu gaming. Gaming. Oke. Nah, tapi sebelum memulai, pasti lu sedang melihat baju apa yang gua kenakan. Nah, baju yang gua kenakan ini adalah APD yang harusnya dipakai oleh tenaga medis. Tapi pertanyaannya kenapa harus gue yang pakai? Karena gue bukan tenaga medis. Ternyata, Tops, gue lagi sedang menggalang dana untuk lo semua yang bisa mendonasikan baju ini. Lo cukup transfer 70.000, nanti terkonversi menjadi satu baju buat APD. Nah, sejauh ini udah ada 59 APD yang terkumpul dari Top Score. Nah, nanti gimana caranya, nanti dijelasin di deskripsi. Oke? Udah penasaran pasti dengan pembahasan yang mau kita bahas? Nah, sebelumnya gue bilang dulu ya, bahwa gue belum denger cerita lo nih. Benar. Gue belum denger ceritanya, jadi apa yang gue responin nanti adalah respon yang benar-benar jujur, tidak dibuat-buat. Nah, kita mulai dari cerita yang pertama. Silakan Mas. Oke. Nah, untuk perkenalan mungkin udah kali ya. Ya. Untuk cerita kan gue sebenarnya sih bisa dibilang ya awal gue ini, gue dulu tuh seorang bisa dibilang agak-agak sixth sense ya, yang bisa melihat hal-hal yang kiranya tuh di luar nalar bang. Oke. Gitu. Oke. Nah di sini kan kebetulan lu nanya tentang bola ya bang ya. Nah di sini untuk tentang bola gue juga menemukan beberapa kejanggalan gitu, yang mungkin banyak orang tuh nggak percaya juga sih gitu. Dan mungkin juga ini melebihi dari mafia sih bisa dibilang. Oh gitu. Melebihi dari mafia gitu Yang bang. di atas mafia nih levelnya. Nah di situ kan untuk yang pertama nih bang ya, yang pernah gue alamin ya. Itu waktu gue awal-awal SMP dia kan, gue dulu punya tim futsal ya di suatu daerah di Jawa Barat gitu kan. Gue punya tim futsal dan gue tuh main futsal bang, sering latihan, sering ikut turnamen juga. Nah kebetulan itu tim gue lagi ikut turnamen bang. Nah, kebetulan udah masuk semifinal. Oke, lu sebagai pemain nih? Sebagai pemain gue, sebagai kiper. Oh kiper. Kiper. Nah itu gue masuk semifinal dan gue di situ melihat keanehan bang. Keanehan tuh yang menurut gue tuh di luar nalar lah. Nah di sini itu ada beberapa tim futsal ya, bukannya hanya satu aja bang. Ada beberapa tim futsal itu yang kiranya menggunakan hal-hal yang di luar nalar lah gitu untuk memenangkan suatu turnamen. Bentuknya gitu. seperti apa tuh? Bentuknya sih ya bermacam-macam. Ada model lewat dukun juga gitu kan. Ada juga lewat yang air gitu, dan ada juga melewati hal-hal yang inilah yang gak kasat mata lah bang gitu. Yang gue lihat itu bentuknya. Udah kalau ngomong bentuk deg-degan gue denger. Deg-degan. Sebutin aja nih bang. Sebutin ya. Untuk bentuknya sih kebanyakan buto bang. Gendut terus badannya warna hijau. Warna hijau. Nah, dia ngapain itu? Dia itu kebanyakan diemnya tuh di gawang. Oh. Di gawangnya itu tim lawan ya. Karena kan itu yang waktu itu kebetulan gue lawan timnya yang menggunakan hal tersebut gitu. Dan di sini kan kebetulan waktu SMP ya. Waktu SMP kan gue masih aktif lah six sense gue. Dan kok gue ngeliat kok ada keanehan, dan yang anehnya lagi ini gawang gak gol-gol bang. Ada teman gue itu, dia kebetulan tuh kalau di setiap turnamen dia selalu top skor bang. Gitu. Jago lah ya, top skor lah kan. Top skor, dan dia itu pokoknya lah hebat lah mainnya gitu, bisa dibilang di atas rata-rata lah gitu. Dan di situ dia nendang mandul muru bang. Bisa dibilang itu kena tiang, kalau nggak nyasar. Dan gol pun hanya 2 kali. Kan kalau futsal kan golnya banyak bang ya, lebih dari 3, dari 5 kan kadang-kadang. Itu gol hanya 2 bang. Gitu. Dan biasanya tim gue tuh selalu ngegolin banyak gitu. Lu bisa deskripsiin nggak Buto tuh hijau, matanya gimana, rambutnya gimana, segala macam? Iya bisa sih. Cuman kalau untuk Buto kan berbagai versi ya bang ya. Dari yang gue tahu itu ada bentuknya, tergantung energinya juga nih kuat apa enggak. Nah kebanyakan kalau untuk yang di futsal atau di bola
itu kebanyakan butuhnya tuh butuh-butuh yang istilah dibilang mid end lah, yang standar gitu loh, yang standar gitu. Jadi untuk menjaga aja sih. Jadi setelah pertandingan itu dia ditarik lagi sama yang orang pintar tersebut gitu. Kebanyakan seperti itu, Bang. Nah, ritualnya juga yang gua tahu nih, Bang, aneh-aneh. Kebetulan kan gue sempet nanya ke teman gue yang tim lawan, kebetulan tuh teman dekat gue lah sekolah gitu kan. Gue nanya, kok tim lu hebat sih mainnya gitu kan, susah di gol gawangnya pakai apa kan, gue pura-pura nggak tahu kan. Enggak sih, gue mah skill aja. Cuman lama-lama tuh dia jujur ngomong, cuman jangan bilang siapa ya, sebenarnya tim gue kemarin itu pakai orang pintar gitu untuk memenangkan suatu turnamen tersebut gitu. Butuh itu ya? Butuh, bentuknya sih butuh, tapi tergantung sih Bang, nggak harus butuh aja. Tim lain ada yang kalau tim lain ada, bentuknya itu kayak model aura, cuman kayak tameng gitu Bang bentuknya. Tameng gitu ya kan, tahu kan tameng ya? Itu bentuknya kayak ngelengkung gitu. Kebanyakan seperti itu, dan di orang yang masing-masing pun ada auranya gitu. Bentuknya tuh auranya ya ada yang merah. Teman gue ada yang belajar nih tentang gini nih. Aura tuh ada warna-warnanya segala macam. Warna-warna. Gue auranya warna apa? Kalau lu sih agak ke hijau sih, agak ke hijau kebiruan gitu. Belum tahu gue hijau dan biru tuh artinya orangnya gimana? Kalau biru sih, kalau hijau ya, untuk hijau dulu aja. Hijau itu biasanya orangnya mengayomi kebanyakan. Kebanyakan ya. Cuman agak sedikit merah, ada sedikit merahnya juga. Apa tuh? Merah tuh merah agak sedikit emosi lah. Wah, ya cocok. Cocok. Agak sedikit merah. Ambisius soalnya. Nah, kalau biru itu kebanyakan ya lebih dewasa lah gitu ya, lebih menghadapi sesuatu lebih santai gitu. Itu biasanya. Gitu. Nanti gue minta Aryo deh dilihat tuh di Tawang warnanya apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus berarti lu kalah tuh pas lagi semifinal. Kebetulan kalah gua. Semifinal. Kalahnya itu gue lumayan jauh juga Bang. Biasanya tim gue ini selalu juara Bang, gitu kan. Dan kebetulan gue sebagai kiper, gue juga aneh kok, gue badan tuh berat gitu loh Bang. Pas gue ngebola tuh kok badan gue kayak panas, berat gitu loh. Gak tahu kenapa, tapi setelah gue selesai kan gue selidiki, ternyata seperti itu kejadiannya. Lu kan berarti pasti udah bisa ngelihat kan? Kenapa lu nggak bilang aja, atau mungkin ada nggak semacam ilmu atau apa yang bisa membuat si orang itu, si buto itu kabur gitu, itu nggak bisa ya? Sebenarnya sih ada. Dengan ayat-ayat ya, kalau misalnya kita muslim kan ayat suci ya, ayat Al-Quran gitu kan, biasanya sih dia tuh kebanyakan menghindar. Cuman itu kan hanya beberapa orang aja yang mengetahui gitu, nggak semuanya gitu kan. Dan kalau lu ngasih tahu kayak gitu, tim lu malah mentalnya makin turun ya? Ah, benar. Tapi kebetulan sih gue nggak ngomong sih ke tim gue taunya ya udah kalah gitu mungkin. Oke. Terus cerita yang lain masih yang lo mengalami atau mungkin yang lo lihat atau gimana? Iya, yang gue alami ya Bang, yang pertama ya, yang gue alami itu gue waktu nonton bola lah. Di suatu lapangan. Nah, di lapangan itu ada orang yang katanya ini ya, pas dia main bola tuh pulangnya langsung sakit gitu loh. Nah, di situ kan kebetulan bola nih ya, bukan futsal ya? Bola. Dan kebetulan orang itu masih sekampung sama gue. Itu masih orang sekampung lah gitu. Dan gue nggak bisa nyebutin daerahnya soalnya. Iya, gitu. nggak apa-apa, bagus. Gue jadinya sempat gue lihat kok itu ada kayak, mohon maaf kalau bahasa Sundanya tuh bebegik sawah Bang. Setan sawah. Nah, setan sawah yang tinggi itu Bang. Wah, jadi yang panjang. Gue kan nggak tahu, nggak pernah lihat. Gimana? Oh, kayak orang-orangan sawah. Orang sawah. Tapi bentuknya begitu. Iya, tinggi. Cuman dia tinggi tuh ada kali ya segedung ini ya, bisa jadi gitu. 2 ruko. Iya benar, 2 ruko benar. 2 ruko gue juga sempet kok ini kok tiba-tiba habis main bola yang tadinya seger tiba-tiba sampai rumah sakit, dan gue lihat ke situ, ke rumahnya, gue samperin kan, lu kenapa? Nggak tahu, di badan gue tiba-tiba kok lemes gitu kan, gue tanya. Terus gue jelasin, lu tadi di lapangan ngapain? Coba lu inget-inget lagi, pasan nggak pernah ngapa-ngapain gue di lapangan. Nah, setelah diinget-inget kembali, ternyata dia kencing sembarangan. Sebelum pertandingan tuh dia kencing sembarangan. Kencing sembarangannya di pinggir lapangan situ lah ya? Di belakang gawang. Nah, kebetulan belakang namanya lapangan kampung Bang ya, masih ada inilah banyak kebun-kebun gitu lah Bang ya. Jadinya semak-semak belukar lah gitu. Jadinya kebetulan itu dia kesambetnya di situ. Oke. Terus akhirnya gimana tuh caranya supaya hilang tuh si bebegik sawah? Cek orang Sundana. Sunda Tea. Ya Tea ya. Jadinya dia tuh orang tuanya Bang ya, karena kan dulu gue nggak bisa apa-apa Bang ya, jadi gue hanya bisa memberitahu aja. Ada dia manggil ustadz gitu untuk dikasih air biar netralisir kembali gitu badannya, gitu. Jadinya esokan harinya ya udah normal di badannya, gitu hanya. Jadi hanya ketempelan aja, bukan sakit murni ya. Gitu. Dan itu waktu itu bukan dikirimin sama orang itu, murni karena dia kencing sembarangan. Benar, karena yang itunya tuh nggak terima. Yang gue tanya kan, kenapa kok bisa ikut orang ini? Aing terima, ya gitu kalau bahasa Sundanya. Aing mau. Saya nggak terima gitu. Saya nggak terima. Oke. Nah terus
kalau dari penglihatan lo sebenarnya pernah nggak lo nonton TV terus ngelihat yang kayak gitu-gitu di TV tuh? Maksudnya pas lagi main bola atau apa segala macam pernah? Pernah. Itu mohon maaf ya gue sebutin apa? Timnya. Jangan Ya di suatu pertandingan TV ya. Pokoknya ini banyak yang tahu lah, mungkin di YouTube pun tenar ya. Yang ada anduk di gawang itu tuh yang langsung disiram air gitu. Oh gitu? Seriusan? Sama Liga 1? Liga 1. Oh. Nah itu tahun 2000 berapa? 2012 atau 14 kali ya. Masih zamannya bukan Liga 1 ini ya. Namanya lah ya. Yang dualisme itu tuh. Oh, oke. Nah itu. Timnya tim daerah mana tuh? Jangan disebutin kotanya. Masih Jawa Barat lah. Jawa Barat. Masih Jawa Oke, Barat. banyak. Masih Jawa Barat gitu. Cuman ini yang jadi korbannya yang Jawa Barat nih. Oh, yang jadi korbannya Jawa Barat. Kebetulan emang Jawa Barat lawan Jawa Barat nih. Oh iya, siap. Ya biar lo menebak-nebak lah. Jawa Barat lawan Jawa Barat gitu kan. Terus. Jadi gue lihat kok, kan gue sempet ya nonton ya, karena kan gue penggemarnya tim tersebut. Gitu kan. Karena gue selalu nonton juga di TV sih. Gue lihat kok ini ada suatu kejanggalan gitu di anduknya itu tuh. Anduk sama di gawangnya gitu. Itu aneh lah pokoknya, bentuknya juga kayak jeruji besi bang gitu. Jadinya tuh lawan tuh mandul terus kalau mau ke situ. Jadinya sempet ada crash juga gitu kan. Kok ini timnya itu sempet crash. Kenapa ini gawang kok nggak bisa gol? Nah akhirnya ada suatu pemain profesional yang tahu nih, yang mungkin dia pernah mengalami juga gitu kan. Akhirnya anduknya diambil, disiram lah pakai air, diinjak-injak gitu kan. Dan akhirnya itu nggak lama gol bang. Gitu. Nah di situ gue lihat kok ini bener banget nih, berarti ini orang ada yang memakai sesuatu nih gitu. Dan kebetulan penjaga gawangnya sih orang luar negeri tuh. Jadi pemain asing lah. Siapa tuh? Gua nggak tahu Liga Indonesia sih. tapi emang di Liga Profesional Indonesia pun menurut lu masih banyak yang menggunakan gitu? Mungkin kalau untuk Liga 1 sih udah sedikit bang. Sedikit. Gue nggak bilang nggak ada, cuman sedikit nggak ketahuan juga gitu. Tetapi untuk liga di bawahnya mungkin ada. Liga 2, Tarkam terutama yang paling ekstrim ya? Tarkam itu ekstrim banget loh. Oke. Nah ada cerita lagi nggak yang bisa lo ceritain lagi nih? Nah, kebetulan pas Tarkam nih bang. Nah, Tarkam ini tim gue nih, ini tim gue ya, gue ngalamin. Lu main atau lu jadi? Gue main cuman cadangan. Oke. Sebagai kiper. Oke. Cadangan kiper udah jarang banget main itu. Jarang, sekali 2 kali main. Ini jadinya sih tim gue nih bang. Nah, tim gue itu udah masuk semifinal lagi. Cuman bola ini bola besar bang ya, bola futsal, bola lapangan besar. Itu dia sebelum hari H-nya itu ada instruksi dari manajernya. Tim lu nih ya? Tim gua. Ada manajernya. Itu dia menginstruksikan ya untuk bahwa nanti jam 5 pagi kita kumpul. Nggak mungkin kan bang jam 5 pagi kita latihan kan? Iya. Kita mah logikanya mungkin latihan pagi-pagi nih karena mau masuk final gitu kan. Tapi mainnya jam berapa Mainnya match-nya? sore bang. Jam 3. Tapi disuruh datang jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Mungkin nggak tahu saking semangatnya kali apa gimana kali ya. Gua oke aja ikutin aja. Ternyata pas udah kumpul kan karena masih satu kampung gitu kan dekat-dekatan, itu disuruh kumpulin baju kostum kita. Kostum kita itu dikumpulin lalu dibawa tuh sama manajernya tuh. Nah nggak tahu kemana, gue juga bingung nih buat apa gitu kan, ternyata setelah sore harinya nih gue main, pas gue pakai bajunya kan, gue waktu cadangan tetap bang ya pakai kostum kan, kok anget gitu loh. Dan teman-teman gue pun ada yang merasakan merinding gitu pas pakai bajunya, merinding. Kan kita mah sebagai pemain hanya terima jadi aja bang ya, kebanyakan gitu. Dan ternyata setelah gua usut gitu kan, setelah pertandingan, dan kebetulan pertandingan itu kita menang nih. Kita menang. Itu dibawa ke orang pinter, bajunya itu dikasih didoain lah, bisa dibilang didoain, dikasih mantra-mantra apa gitu, gua nggak tahu, dikasih air juga. Nah kebetulan airnya itu yang biasanya gue minum itu kan biasanya segel bang ya, kalau misalnya air kemasan gitu kan, segel. Ini nggak segel bang, dan disuruh sama manajer minum air ini aja, jangan air yang itu gitu loh. Nah gue bingung kok tumben nih bang gitu kan, ada apa nih udah minum itu aja gitu, biar kuat gitu ngomongnya. Udah gue minum, pas gue minum di sini bang, gue kayak kesangkut gitu bang, itu kayak apa gitu ya, kayak ada dahak di sini, cuman nggak lepas gitu loh. Tapi gue jadi kuat gitu, jadi kayak pengennya main terus gitu, mau lari terus gitu, semangat. Biasanya capek gue paling lama kan setengah jam lah gitu kan, capek gitu biasanya normalnya ya bang. Ini kuat bang gitu. Gue sempat main juga di babak keduanya, gue mainnya juga kok gue kayak digerakin gitu bang. Kayak tangan gue tuh tahu nih bola tuh bawa ke sini gitu kan gitu. Tapi saat itu lu masih bisa ngelihat, masih ada six sense lo, masih ada? Masih. Nah kebetulan gue six sense itu gue buang waktu gue lulus sekolah aja. Nah pertanyaannya nih,
gimana cara buang six sense? Maksudnya orang kan beranggapan bahwa itu adalah anugerah ya. Benar. Tapi akhirnya lu buang, lu apain tuh? Sebenarnya sih bukan gue buang ya, karena itu sih gue sebenarnya udah risih juga bang, karena tiap hari gue ditemuin seperti itu terus gitu kan, dan gue juga merasakan kejadian-kejadian yang kiranya nggak pernah orang lain alami gitu loh, sampai didatengin orang yang seperti itu kan, gue dari risih lah intinya. Lalu gue kenal sama orang yang peruqyah. Oh, di Ruqyah, benar. Nah, gue diajak sama dulu kan pacar gue sekarang udah jadi bini gue nih bang, diajak sama bini mantan gua. pacar lo berarti? Mantan pacar gue, gitu, diajak sama bini gue ke suatu tempat orang yang meruqyah. Dan akhirnya di situ gue bilang bahwa saya ini udah resah, kira-kira bisa nggak di jadinya jangan lihat full gitu. Nah kebetulan dia insya Allah bisa gitu, karena ini kan ilmu Allah, dia bilang gitu kan, jadinya apapun yang dikasih sama Allah insya Allah bisa gitu ya, jangan doa-doa yang dari Allah juga gitu, bilangnya sih gitu ya. Dan kebetulan gue di Ruqyah tuh bang, pas di Ruqyah gue muntah tuh bang, banyak muntah terus gue muntah, karena katanya sih gue banyak yang ikut bang, banyak yang ikut karena misalnya gini loh bang, emang yang gue lihat tuh gini, kita ngeliat suatu makhluk gaib tersebut, yang makhluk gaib itu kayak kita. Gitu, karena dia tuh kebanyakan mau menyampaikan sesuatu gitu, dari ya sih dibilang sih ya bukan roh lah, ya korin gitu lah bang, gitu, korin atau misalnya jin lah misalnya gitu. Nah yang membuat lo sampai serisih itu, nih kita lanjut ke cerita yang non bola lah ya. Non bola ya. Meskipun gue yakin masih banyak cerita-cerita lo yang bola, tapi nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya atau mungkin nanti kita collapse lagi kan? Siap. Apa yang membuat lo sampai risih dan memutuskan untuk mencabut six sense itu? Ada kejadian apa gitu? Kejadian yang serem nih bang ya? Yang bikin lu, gila gue udah gak demen banget nih punya gini-ginian. Jadi gini bang, dulu kan ya bisa dibilang gue masih bandel lah bang ya, bandel, jadinya bandelnya itu dalam hal yang mistis gitu. Jadinya sering, kalau misalnya YouTuber sekarang tuh namanya explore. Cuman kan dulu tuh nggak ada YouTube bang ya, YouTube tuh maksudnya belum terkenal seperti sekarang nih. Gitu, jadi gue sering main ke ya kebun-kebun gitu, nyari enggak sih sama kawan-kawan, sama kawan-kawan gue yang punya six sense juga gitu. Itu nyari-nyari batu gitu bang, nyari-nyari apa tuh namanya, ya benda-benda pusaka lah gitu, bisa dibilang ya bang ya. Dan kebetulan teman gue bisa narik, kalau gue sih nggak bisa, jujur nggak bisa narik. Gitu. Masa bisa manggil itu punya ambil benda di dalam tanah gitu, tiba-tiba keluar batu gitu. Anjrit. Narik benda gitulah bisa dibilang. Bisa dijual nggak tuh? Bisa kalau ada yang mau. Lagi krisis kayak gini kayak boleh juga tuh bisnis kayak gitu. Lanjut. Oke, setelah itu kan gue dikasih tuh batunya nih, batu ini mau ikut sama lu gitu kan. Loh, kok ikut sama gua? Kata nggak tahu dia pengen ikut sama lu aja nih, bawa aja. Ya gue bawa dong bang, dengan dibungkus kain lah gitu. Kecil atau gede? Lumayan lah, ini warna putih bang. Warna putih? Warna putih seginian lah, kecil. Itu gue bawa kan ke rumah. Nyampe rumah, gue tidur tuh bang. Tidur, di pertengahan malam gue bangun, dan gue bangun, gue kira bantal bang, gue kira guling, ataunya lontong depan mata gini bang. Edan. Makanya di situ gue risih bang, semenjak itu gue sering banget, sering didatengin itu. Dia ngomong sih gini katanya, kalau emangnya kamu ngambil saya, tolong urus saya gitu. Aduh, diurusnya tuh gimana? Definisi urus tuh dibeliin bubur kalau pagi, nasi uduk atau? Nah itu bang, kalau ngurus hewan sih nggak masalah bang ya, kucing gitu kan, lucu gitu. Paling kalau ngurus yang seperti ini gue juga bingung kan. Tapi ada ritualnya sih, gue dikasih tahu sama temen gue semua. Ya ini kalau bisa jangan ditiru ya. Itu pakai kembang gitu, pakai buhur, dimandiin gitu, dimandiin tiap hari-hari tertentu gitu yang kira-kiranya tuh sakral gitu kan. Itu kadang-kadang dia nagih juga gitu kalau misalnya belum dimandiin atau belum dikasih ritual tersebut gitu. Nagih dia kadang-kadang. Nagihnya itu bukannya, "Woi, mana lu bayar?" Enggak, ini ngejar-ngejar terus, Bang. Sampai kita tidur pun dia ikut. Ikut ke dalam mimpi atau ikut kalau pas lu menusuk? Kadang-kadang muncul di mimpi, kadang-kadang juga muncul pas kita bangun nih. Pas bangun tuh di depannya dia. Pas lu lagi nengok gitu, pas lu pengen peluk tuh mukanya? Deskripsiin dong sama gue mukanya tuh. Kan gue pernah ya di salah satu di video gue juga, gue kan pernah ngeliat kayak gitu kan. Benar. Tapi itu di video ya. Boleh lu deskripsi nggak matanya gimana? Apakah alisnya hitam atau pipinya merah? Nah, itu sih masih berbentuk bang. Masih berbentuk. Ini masalahnya nggak berbentuk bang. Nggak berbentuk. Hancur lah. Hancur gitu ya? Iya hancur. Jadinya tuh lontong tau lah, pocong kan gitu kan. Udah serem gitu, dilipet gitu kan. Matanya keluar gitu. Oke, gitu ya. Serem lah pokoknya bang. Gue juga kapok lah, semenjak itu gue nggak mau lagi. Gitu. Jadinya gue hanya minta tolonglah kalau emangnya namanya Pak Haji ya. Pak Haji bisa tolonglah ditutup untuk sementara.
sementara sampai saya nanti siap lagi gitu. Oh, Orangnya bisa gitu, tolong didoain saya gitu. Nah gitu sih sebenarnya gitu aja sih. Oke. Terus ada lagi nggak kayak sosok-sosok apa aja yang sampai lu membuat lu, masa lu kan artinya lu udah sering lihat kan? Lu udah sering lihat, terus kenapa ngelihat pocong ini lu kaget lagi? Ya, gimana sih Bang ya? Biasanya kan gue ngeliat jarak jauh Bang. Ini depan mata. Oh gitu. Yang bikin gue kaget itu Bang, namanya kita baru bangun tidur kan, baru melek, tiba-tiba ditampakin yang seperti itu Bang. Jadinya gue juga gimana ya? Tapi sekarang lu udah nggak bisa ngeliat lagi ya? Sekarang terawang sih Bang. Terawang Jadi ya? ke arah yang terawang aja gitu. Oke. Jadi pakai saat-saat yang tertentu aja, entah itu membantu orang, itu untuk hal-hal yang bermanfaat bisa jadi gitu. Betul. Nah, ini kan para viewers kita pasti nontonnya lagi di rumah kan, karena memang tidak diminta untuk kemana-mana kan. Iya. Nah, makanya konten-konten kayak gini tuh pasti menitnya tuh lama. Nah, ini udah 21 menit kita kita bikin sampai 30 menit lah. Jadi masih ada sekitar 8 menitan lagi lu buat cerita. Nah, silakan cerita lagi yang umum boleh, umum aja sih yang asik. Umum ya. Umum aja ya. Jadi nggak bola lagi nih. Nggak boleh lagi nggak apa-apa. Ceritain yang umum-umum deh, coba. Oke, yang umum ya. Ini sebenarnya sih masih zaman kenakalan gua waktu masih Six Sense juga. Itu gua pergi ke suatu kayak tempat ibadah ya, gereja gitu. Cuman udah kosong. Nah, di situ gua mau uji nyali gitu sama teman gua, mau penasaran aja gitu di tempat itu kok ada apa sih, kok orang banyak yang bilang tempat ini angker gitu kan. Ternyata kan gue di situ bertiga ya sama kawan gue ya, naik motor itu tarik 3 Bang lu. Ceng lu ya? Ceng nih ya, motor tarik 3 yang suara ter. Bang Baron dong. Iya. Nah, di situ gue sempet lah sama kawan gue gitu kan. Di situ masuk ke dalam, tempatnya pun udah lumayan inilah tua banget lah gitu, udah kumuh lah gitu, udah berserakan pohon di mana-mana. Tuh gerbangnya pun susah dibuka Bang. Awal masuk akhirnya gue nyeplos tuh lewat belakang, nerobos lewat belakang. Nah di situ kan tengah malam ya, kebetulan sekitar jam setengah 12. Gue ke situ, gue masuk tuh awalnya nggak ada apa-apa Bang. Awalnya nggak ada apa-apa, cuman gue masuk ke dalam, gue keluar lagi. Teman gue kan ke kanan ya, gue ke kiri. Keluar lagi ada kuntilanak merah Bang. Itu kuntilanak merah, kalau kuntilanak merah kan standar ya, ini kuntilanak laki. Anjir, kuntilanak laki. Rambutnya nggak panjang dong? Hah? Cepak gitu. Panjang Bang, putih. Panjang kayak tuh. grimbal. Gak lu bisa bedain kelaminnya dari mana? Dia ada jenisnya sih. Jenisnya jadi kalau yang laki tuh kebanyakan palanya di bawah. Astaga. Ini jadi jalannya gini terbalik gitu lah, kayak megang gitu. Astaga. Terus. Anjir ngeri banget. Terus. Kayaknya gue agak-agak ngeri sih ceritanya. Itu kalau dibilang mitosnya sih Bang ya, mitosnya. Kalau kuntilanak laki itu ngincarnya, mohon maaf nih, boleh sebut nggak Bang? Kelamin. Oh. Cara kelamin kalau mitos daerah sana ya, daerah rumah gua, itu mitosnya kuntilanak laki itu makan kelamin, dan bener-bener itu dia ngejar. Secara mata gua nih ya, dia tuh ngejar, jalannya ngegang gini Bang, tuk cepet, dan suaranya itu awal-awal sih ya gua denger tuh suaranya kayak suara pitik apa suara bebek gitu ya, kayak kitik gitu kan. Gue samperin kan, gue kira kok kena ayam kali di belakang kan, gue samperin yang kayak gitu Bang. Gila. Terus aduh, lu apa yang lu lakukan selalu? Gue kabur kan, dikejar. Dikejar? Dan gue tuh kebetulan teman gue udah nyampe di depan. Nah pas gue ketemu teman gue, dia hilang, nggak ada. Lu ngapa yuk dari dia kan? Ada itu mana kagak ada. Gue dari tadi muter-muter kagak nemu. Gue bilang, lu kok nemu sih katanya? Itu ngejar katanya, mana dilihat dicek nggak ada. Kenapa dia kabur tuh? Apa yang nggak tahu sih, mungkin karena posisi gue di situ kan agak sedikit takut kali Bang ya. Jadi aura takut gue nyebar lah ke daerah situ. Jadi dia tahu nih, oh ini orang ini takut nih gitu kan. Jadinya yang jin itu tahu nih mana orang yang berani, mana orang yang takut. Makanya nih gue kasih tahu nih ya, buat kalian yang explore, kalau kalian berani itu dia nggak muncul. Tapi kalau kalian takut pasti muncul. Benar. Gitu. Itu tips untuk para YouTubers. Jadi kalau lu mau explore, please jadi orang yang penakut gitu ya. Supaya keluar ya. Lo berani paling ya kelebatan kali 1-2 lah. Tapi kalau lo penakut pasti ada aja interaksi gitu. Karena dia nyedot aura takut kita gitu. Jadi buat nimbulin suatu energi yang buat gitu ya. Iya. Nah, apa namanya? Itu aja kayaknya untuk konten pertama kita. Kayaknya seru kalau misalkan kita bikin konten-konten lanjutan. Boleh. Kalau lo semua yang sepakat, boleh tulis di kolom komentar kira-kira apakah gue perlu bikin konten lanjutan dengan Mas Yuda di samping kiri gue. Nah, itu aja Mas Yud. Nanti bisa kita lanjut di kemudian hari. Siap. Tapi yang pasti ceritanya seru banget. Oh iya, katanya Mas Yud mau
menerawang seisi toko Top Score. Wah, ini geger sih. Karyawan ntar malah takut semua lagi lo kesini. Tapi ini nanti videonya goblok buat karyawan-karyawan biar pada nggak itu. Karena kita adminnya online 24 jam, takutnya yang 24 jam itu yang takut. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Yud, apa namanya Mas Yud? Misteri Kita dan Yuda Asmana. Oke, Misteri Kita. Yuda Asmana tuh game apa ya? Game campur sih. Campur ya? Campur sama tutorial-tutorial. Tutorial. Jadi selain suka setan, dia juga suka game. Game setan. Dan jangan lupa subscribe channel Top Score TV, serta jangan lupa berpartisipasi di pengadaan APD ini, karena dengan 70.000 lu bisa ngasih satu APD ke orang yang membutuhkan, ke para tenaga medis untuk kita membasmi corona. Siap. Lu gimana? Corona tuh bikin kita nggak bisa ini ya, berkarya ya? Iya, susah banget ya kemana-mana, mau ngapa-ngapain ribet. Karya itu susah. Iya, aduh. Segera deh, mudah-mudahan segera nyah nih virus ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.